Di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang wanita bernama Siti. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana, penuh cinta, dan selalu mengutamakan keluarganya. Suaminya Pak Idris, seorang petani yang jujur dan pekerja keras. Mereka tinggal di rumah sederhana yang penuh dengan kebahagiaan meski tak berlimpah harta. Siti merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, dan baginya kebahagiaan itu terletak pada kebersamaan dan cinta yang mereka bagikan. Namun di desa itu juga tinggal seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya, tetapi memiliki hati yang gelap. Ia suka menggosip dan menyebar fitnah. Maya merasa tidak ada yang lebih menyenangkan selain melihat orang lain menderita, terutama mereka yang lebih bahagia darinya. Ia selalu mencari cara untuk merusak keharmonisan hidup orang lain, bahkan jika itu berarti menghancurkan reputasi seseorang demi kesenangan pribadinya. Siti tidak pernah terlibat dengan gosip. Ia menganggap hal-hal seperti itu tidak penting dan lebih memilih menjalani hidup dengan baik dan penuh kedamaian. Ia tahu hidup memang penuh dengan ujian, namun ia selalu berusaha menjalani segala sesuatunya dengan cara yang benar. Suatu hari ketika Siti sedang sibuk di rumah, Maya memutuskan untuk menghancurkan kehidupan Siti. Ia merasa iri melihat betapa bahagianya Siti dan suaminya, Pak Idris. Maya tahu bahwa kebahagiaan itu bisa dengan mudah dihancurkan jika orang-orang yang hidup bahagia itu dipisahkan, atau jika reputasi mereka dihancurkan. Maya mulai merencanakan dengan menyebarkan kabar buruk tentang Siti, kabar yang tak pernah terjadi. Ia mulai berbicara kepada tetangga, menyebarkan gosip bahwa Siti telah menjalin hubungan gelap dengan seseorang lelaki yang katanya adalah teman dekat suaminya. Tanpa rasa bersalah, Maya menceritakan berbagai detail palsu, merangkai cerita seolah-olah Siti adalah seorang wanita yang tak setia pada suaminya. Bahkan ia menambahkan bumbu-bumbu gosip yang begitu jahat, berharap bisa menghancurkan kehidupan Siti. Cerita ini segera menyebar ke seluruh desa. Siti yang biasa disambut dengan senyum ramah dari tetangga-tetangganya, kini mendapati mereka mulai menjauhinya. Mereka melihatnya dengan tatapan penuh kecurigaan, dan ketika Siti mencoba berbicara dengan mereka, mereka hanya menghindar. Siti merasa ada yang aneh, namun ia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang salah? Suatu hari saat Siti sedang berbelanja di pasar, seorang wanita datang mendekatinya dengan wajah marah. "Siti, kenapa kamu berani berbuat seperti itu dengan suamiku?" Wanita itu berteriak. Tangannya menunjuk Siti dengan penuh kebencian. "Aku sudah mendengar semuanya. Aku akan membuatmu menanggung akibat dari perbuatanmu." Wanita itu melanjutkan dengan suara yang semakin keras. Siti terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. "Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan?" tanya Siti dengan cemas. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi." Wanita itu hanya menggeram dan pergi begitu saja, meninggalkan Siti yang semakin bingung. Setelah kejadian itu, Siti merasa sangat tertekan. Ia mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mengapa mereka mulai memandangnya dengan tatapan aneh? Kenapa semua ini terjadi padanya? Apa yang telah ia lakukan? Malam itu setelah kejadian di pasar, Pak Idris datang ke rumah dengan wajah yang serius. "Siti, ada yang perlu kita bicarakan," katanya. Suaranya penuh kekhawatiran. "Orang-orang mulai membicarakanmu. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar tentangmu. Ada yang bilang kamu berselingkuh dengan teman dekatku." Siti terdiam, hatinya sakit mendengar kata-kata itu keluar dari mulut suaminya. "Suamiku, tidak, itu tidak benar. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu," tangis Siti pecah. Ia merasakan kepedihan yang luar biasa. "Aku tidak tahu siapa yang mulai menyebarkan cerita ini. Pak Idris, itu semua fitnah, semua tidak benar." Namun Pak Idris tampak ragu. "Mereka semua mengatakan itu.
Orang-orang bahkan mulai menjauhi kita. Apa yang terjadi sebenarnya? Pak Idris bertanya, suaranya penuh kekecewaan. Siti merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia ingin berteriak, menjelaskan segalanya, namun kata-kata tidak bisa keluar. Semua orang yang ia kenal mulai menjauh. Teman-temannya di pasar, di sekolah anak-anaknya, bahkan keluarga mereka sendiri. Semua mulai memperlakukan mereka dengan curiga. Meskipun Siti mencoba menjelaskan bahwa itu semua tidak benar, tidak ada yang mau mendengarkan. Fitnah yang sudah tersebar begitu cepat telah menghancurkan reputasinya, dan kini suaminya mulai meragukannya. Hati Siti semakin hancur. Ia merasa terperangkap, dan setiap malam ia menangis sendirian, meratapi kehidupannya yang dulu penuh kebahagiaan. Hari demi hari, kehidupan mereka semakin sulit. Siti berusaha untuk tetap sabar, namun semakin hari semakin berat. Ketika ia mencoba berbicara kepada tetangga, mereka hanya menghindar. Semua menjadi begitu asing dan dingin. Namun sementara Siti berjuang dengan kesedihannya, Maya merasa senang. Ia merasa puas melihat Siti menderita. Maya melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak ada yang salah, tetap berbicara tentang orang-orang yang ia fitnah, dan menikmati kebahagiaan atas penderitaan orang lain. Ia merasa kuat karena dunia tampaknya berpihak kepadanya. Tetapi karma tidak pernah tidur. Suatu malam, Maya terbangun dari tidurnya, merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya terasa lemas dan pandangannya kabur. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, rasa sakit yang hebat datang. Seolah-olah tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan yang dalam. Ia merasakan tekanan di dadanya, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, suara tangisan, suara amarah, dan suara ketakutan. Maya berusaha mengabaikan perasaan itu, namun gejala-gejala itu semakin buruk. Rasa sakit yang datang begitu mendalam. Ia merasa tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan, dan matanya mulai terasa berat. Ketika ia berusaha mencari bantuan, ia terjatuh dan pingsan. Di rumah sakit, dokter memberi kabar yang mengejutkan. Maya, kami tidak bisa lagi menyelamatkanmu. Kondisi tubuhmu sudah terlalu parah. Kamu menderita penyakit yang serius, dan sayangnya kami tidak bisa membantu. Kata-kata dokter itu menggema di kepala Maya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya. Maya teringat pada semua kata-kata fitnah yang telah ia sebarkan, pada semua kebohongan yang ia bicarakan tentang orang lain. Ia teringat pada Siti yang ia fitnah, dan kini ia merasakan betapa besar azab yang harus ia terima. Maya menangis, menyesali segala perbuatannya, namun sudah terlambat. Azab datang begitu cepat dan ia harus menanggungnya sendiri. Di sisi lain, meskipun kehidupan Siti dan Pak Idris semakin sulit, mereka tetap berusaha untuk saling mendukung. Siti berusaha untuk tidak membiarkan dirinya hancur, meskipun hatinya dan pikirannya penuh dengan luka. Suatu hari ketika Maya mendekati Siti untuk meminta maaf, ia hanya bisa menangis. Aku tidak tahu bagaimana harus mulai meminta maaf, kata Maya dengan suara terbata-bata. Aku telah merusak hidupmu, Siti. Aku telah menghancurkan segalanya. Maafkan aku. Siti menatapnya dengan mata yang penuh luka, tetapi di dalam hatinya ada sebuah kesadaran. Aku sudah memaafkanmu, Maya, kata Siti pelan. Meskipun hatinya terluka, tapi ingatlah, setiap tindakan memiliki akibat. Kita tidak bisa lari dari karma. Pesan moral dari cerita ini mengingatkan kita bahwa kata-kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Fitnah yang disebarkan dengan sembarangan bisa merusak hidup orang lain dalam sekejap. Karma adalah hukum alam yang tak bisa dihindari. Setiap perbuatan buruk pasti akan kembali kepada pelakunya. Meskipun mungkin tidak segera, kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Karena sekali kita menyakiti orang lain dengan kebohongan atau fitnah, kita bisa menghancurkan hidup mereka selamanya.
Kejujuran dan kebaikan selalu lebih mulia daripada kebohongan yang dapat membawa penderitaan dan azab. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.